Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliasi SPD. Saya adalah guru di SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Barat. Saat ini saya adalah mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 2 2023 di Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan dengan materi fluidostatis pada hukum Archimedes. Selamat pagi. Pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua. Sudah sarapan semuanya belum? Sudah. Oke, berarti sehat badannya. Pagi-pagi udah sarapan. Semangat dari buat belajar fisika ini. Semangat. Sebelum kita mulai, minta tolong ketua kelasnya tolong disiapkan dulu. Duduk, siap. Hentikan semua kegiatan. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu absen dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Alif, Alif. Alika, dan Alif apa Muhammad, Bu. caranya? Alif izin. Izin. Oke. Siapa lagi? Alika, Bu. Alika. Kenapa Alika? Sakit. Sakit. Oke. Ada lagi? Ada, Bu. Siapa? Muaja. Muarja. Muarja apa keterangannya? Tanpa keterangan, Bu. Tanpa keterangan alfa ya. Ya, Bu. Oke. Jadi satu izin, satu sakit, satu alfa. Ya. Buat ketiganya kita doakan mudah-mudahan sehat semua. Amin. Oke. Untuk hari ini kita belajar tentang hukum Archimedes. Sebelum kita lanjut ke materi hukum Archimedes, Ibu ingin mereview dulu pelajaran yang kemarin sudah kita bahas, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang hukum Pascal. Ada yang masih ingat apa itu hukum Pascal? Oke, silakan dia. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam ruangan tertutup yang diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Bisa diulangi? Oke, silakan. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair di dalam ruangan tertutup dan diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Oke, kasih aplaus buat Nadia. Oke, terima kasih ya. Nah, kemarin sudah dibahas hukum Pascal, jadi hari ini kita akan masukin di hukum Archimedes. Sebelumnya, Ibu akan tampilkan sebuah video. Silakan kalian amatin video yang ditampilkan. Nanti dari video ini kalian bisa menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan materi yang akan kita bahas nanti. Sebelum semua berlagak, aku melihat kapal selam. Pada video sebelumnya, kami telah mengetahui dalam rancangan alam yang menggunakan air harus memperhatikan tekanan hidrostatis khususnya air laut untuk kapal selam. Lalu, bagaimana mekanismenya? Ya, simak video berikut ini. Oke, jadi silakan disimak dulu videonya tentang hukum Archimedes. Nanti disesuaikan
disesuaikan dengan materi kita yang hari ini di hukum Archimedes sesuai dengan LKPD yang dibagikan masing-masing ya. Iya, Bu. Yang ketiga, let's go. Banyak yang menjadi pertimbangan dalam merancang struktur dan pemilihan bahan untuk membuat kapal selam. Salah satu bahan yang tahan terhadap tekanan hidrostatis air laut adalah baja. Apakah kamu bahwa baja merupakan logam yang bahan utamanya terbuat dari campuran besi dan karbon? Dengan demikian, baja memiliki massa jenis yang lebih besar daripada massa jenis air laut. Coba memikirkan, kenapa kapal selam maupun kapal laut lainnya yang terbuat dari baja tidak tenggelam? Padahal massa jenis baja jauh lebih besar daripada massa jenis air laut. Sebelum mempelajari lebih jauh, kita akan belajar dulu tentang hukum Archimedes. Ketika belajar hukum Archimedes, kamu dapat mengetahui bahwa suatu benda dimasukkan ke dalam air beratnya seolah-olah berkurang. Peristiwa ini bukan berarti ada massa yang hilang atau berat yang hilang. Sebenarnya berat benda berkurang saat dimasukkan ke dalam air. Hal ini disebabkan oleh adanya gaya apung atau yang sering dilambangkan dengan FA yang mendorong benda ke atas atau berlawanan dengan arah berat benda. Misalnya, benda ketika diukur di darat atau di udara itu 50 ton bisa seolah-olah berubah ketika diukur dalam air. Tidak seolah-olah, tapi memang berubah. Benda itu tidak berubah masanya, namun kalau diukur beratnya, dia akan berubah atau berkurang. Sebenarnya ada gaya apung yang mendorongnya ke atas. Misal benda setelah dimasukkan ke dalam air adalah 30 Newton, maka kita tahu bahwa gaya apungnya adalah 20 Newton. Sehingga secara matematis dapat dituliskan bahwa FA itu sama dengan WB atau berat di udara lebih besar daripada berat di air atau WBA. Jadi tentunya berat di udara itu lebih besar daripada berat di air. Sehingga ketika kita mencari berat di air itu sama dengan berat di udara kurangi gaya apungnya. Sehingga dituliskan formulasinya adalah WBA sama dengan WB dikurangi FA. Dengan FA adalah gaya apung dengan satuannya Newton. WBA itu adalah berat benda di air dengan satuannya Newton. Dan WB adalah berat di udara dengan satuannya Newton. Fenomena ini dipelajari oleh Archimedes yang hasilnya kemudian dinyatakan sebagai hukum Archimedes. Bunyinya sebagai berikut, sahabat. Coba perhatikan. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Archimedes adalah seorang yang berkebangsaan Yunani yang terkenal sebagai ahli matematis, ilmu filsafat dan juga fisika. Suatu hari ia diminta raja untuk membuktikan bahwa mahkotanya benar-benar berasal dari emas murni. Archimedes merasa kesulitan menemukan massa jenis mahkota karena tidak bisa menghitung formula mahkota tersebut. Hingga pada akhirnya saat Archimedes menemukan dirinya ke bawah mandi, ia mengamati bahwa adanya air yang tumpah dari bata tersebut. Seketika ia berteriak, "Eureka! Eureka!" Archimedes menyadari bahwa volume yang berubah itu sama dengan besarnya volume batu yang mendesak air keluar dari bak. Melalui temuan tersebut, Archimedes dapat membuktikan bahwa ternyata mahkota raja tidak berasal dari emas murni, melainkan dicampur dengan perak, sehingga membuat mahkota tersebut dihukum mati oleh sang raja. Menurut Archimedes, benda menjadi lebih ringan bila diukur dalam air daripada di udara karena di dalam air mendapatkan gaya ke atas. Ketika di udara, benda memiliki berat mendekati yang sesungguhnya karena berat zat cair yang besar atau dikeluarkan udara itu bisa dihitung sahabat. Hukum Archimedes atau besar gaya ke atas bisa diformulasikan dengan FA sama dengan Rho C kali G VACP dengan FA itu adalah gaya apung dengan satuannya Newton. Rho C adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Dan VCP adalah volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya adalah meter kubik. Hukum Archimedes tersebut digunakan sebagai dasar pembuatan kapal laut atau kapal selam.
Suatu benda dapat terapung atau tenggelam tergantung dengan gaya berat dan gaya apung. Jika gaya apung maksimal lebih besar daripada gaya berat, maka benda akan terapung. Sebaliknya, jika gaya apung maksimum lebih kecil daripada gaya berat, maka benda akan tenggelam. Dan jika gaya apung maksimum sama dengan berat benda, maka benda akan melayang. Gaya apung maksimum adalah gaya apung jika seluruh benda berada di permukaan zat air. Kadang kamu berpikir bahwa semua logam akan tenggelam dalam air. Mengapa kapal laut yang terbuat dari logam tidak tenggelam? Kapal laut dapat terapung karena pada saat diletakkan secara tegak di lautan, kapal laut dapat memindahkan air laut dalam jumlah yang cukup besar, sehingga kapal laut mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan berat kapal laut. Bagaimana dengan kapal selam? Kapal selam dapat terapung, melayang atau tenggelam di air laut. Pada prinsipnya, kapal selam dapat memiliki kemampuan tersebut karena berat kapal selam dapat diperbesar dengan cara memasukkan air ke dalam badan kapal dan dapat memperkecil dengan cara mengeluarkan air dari badan kapal. Ketika kapal selam akan tenggelam, air laut dimasukkan ke dalam penampung di dalam badan kapal, sehingga berat total dalam kapal selam menjadi lebih besar daripada gaya ke atas. Jika kapal dapat tenggelam, agar tidak terus tenggelam, pada kedalaman tertentu air dalam badan kapal dikeluarkan kembali dari penampungnya, sehingga berat total dari kapal selam sama dengan gaya ke atasnya. Hal ini menyebabkan kapal selam melayang di dalam air. Saat kapal selam akan mengapung, air dari penampungan badan kapal dikeluarkan, sehingga volume total dari kapal selam menjadi lebih kecil daripada gaya ke atas, sehingga kapal selam dapat terapung. Nah, itu adalah pembahasan bagaimana kinerja kapal selam bisa terapung, melayang ataupun tenggelam. Itu adalah pemanfaatan dari hukum. Oke, jadi itu salah satu contoh ya, video contoh dari penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nih sekalian perhatikan, ini ada sebuah gambar ya, di mana gambarnya ini ada sebuah gelas diisi dengan air dan dimasukkan batu, batunya kecil. Lalu ada lagi gambar berikutnya, ada sebuah kapal ya berada di atas permukaan air. Jadi dua buah gambar. Dari dua buah gambar ini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak? Ya, silakan ya. Mengapa kapal bisa terapung sedangkan batu tenggelam? Oke, ini mengapa kapal bisa terapung, ya kan? Sedangkan batu yang kecil bisa tenggelam. Nah, sebelum ibu jawab pertanyaannya, saya mau bagi dulu per kelompok ya. Nanti kita akan terjawab apa yang ditanyakan oleh Daniel tadi. Oke, silakan boleh dibagi per kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Oke, sudah duduk berkelompok masing-masing? Sudah. Saya bagikan rekaman dulu ya.
Materinya ada yang berbagi dulu nggak? Oke, sudah dibagi semuanya kan? Sudah. Oke, perhatikan semuanya. Sudah Ibu bagi LKPD-nya, duduk per kelompok masing-masing. Kemarin Ibu suruh untuk membawa alatnya kan? Iya. Setelah ini dibawa semuanya? Oke, kalau begitu silakan dimulai, silakan diikutin semua tata caranya sesuai dengan LKPD yang Ibu berikan. Silakan didiskusikan per kelompok masing-masing dengan alat sama media yang sudah kalian bawa tadi. Oke, silakan boleh dimulai dari sekarang. Oh ya, nah sambil kalian mempersiapkan yang mau dipresentasikan, ini boleh sambil didengarkan juga. Ada sedikit materi yang Ibu sampaikan ya. Ini udah, tekan dulu sebelum dimulai praktikumnya. Semuanya tekan dulu. Jadi yang kita pelajari hari ini tentang hukum Archimedes, ya. Jadi apa sih hukum Archimedes? Hukum Archimedes, jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapat gaya yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas. Jadi besarnya zat cair yang dipindahkan. Nah, itu adalah bunyi hukum Archimedes. Nah, jadi di dalam Archimedes ini ada 3 hal yang dapat terjadi ya ketika benda di dalam air. Nah, apa yang terjadi kira-kira? Ini yang pertama. 1. Mengapung. Jika gaya berat benda lebih kecil daripada gaya angkat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, melayang. Apa itu yang dikatakan melayang? Nah, jika terjadi gaya berat benda sama dengan gaya angkat air. Lalu yang ketiga, tenggelam. Jadi terjadi jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya angkat air. Nah, itu tiga kemungkinan benda berada di dalam air. Ya, untuk yang pertama kita bahas dulu benda terapung. Nah, jadi di dalam zat cair jika posisi benda tadi sebagian muncul di permukaan zat cair dan sebagian terbenam di dalam zat cair, itu yang dikatakan dengan benda terapung. Nah, jadi di sini maka untuk massa jenis bendanya itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau rho B lebih kecil daripada rho ZCN. Jadi rho ZCN itu adalah ada keterangannya buat di situ massa jenis zat cair. Sedangkan rho B adalah massa jenis benda. Oke. Lalu yang kedua, benda melayang. Nah, di sini yang dikatakan dengan benda melayang tadi apabila dia di dalam zat cair, posisi bendanya dia berada di bawah permukaan zat cair dan di atas dasar tempat zat cair dia berada. Nah, itu yang dikatakan dengan melayang. Nah, jadi rumusnya di sini rho B sama dengan rho ZC, di mana rho B adalah massa jenis benda sama dengan massa jenis
zat cair. Jadi itu adalah proses ketika dia melayang. Berarti massa jenisnya sama antara massa jenis benda dengan massa jenis zat cair. Ya. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga. Nah, tenggelam. Nah, bagaimana benda itu dikatakan tenggelam? Benda dikatakan tenggelam, dia berada pada posisi yang terletak pada dasar tempat zat cair. Berarti benda tadi ada yang paling bawah, ya. Makanya dia dikatakan tenggelam. Nah, di sini untuk massa jenisnya itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Jadi pada proses tenggelam ini massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair atau rho B. Oke, ibu saya sebutkan ya, bukan lebih kecil ya. Nah, jadi lebih besar ya. Oke, ulangin ya. Jadi untuk benda tenggelam itu massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cairnya atau rho B lebih besar daripada rho zat cair. Jadi itu adalah 3 kemungkinan benda berada di dalam zat cair. Oke. Nah, jadi itu materinya kita hari ini. Nah, sekarang tugas kalian ya, tugas kalian sekelompok yang harus kalian kerjakan sesuai LKPD yang dibagikan tadi dan alat dan bahan yang kemarin sudah ibu instruksikan di bawah ini yang kita praktekkan mengenai informasi tadi. Silakan diikuti dan dikerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di LKPD-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, boleh silakan dimulai kegiatannya dari sekarang. Silakan. Nah, jadi nanti ya, setelah kalian mendapatkan hasil dari praktik yang kalian kerjakan ini, nanti akan bisa terjawab daripada pertanyaan tadi sama Lila si Gadis. Yang kedua, setelah diberikan darah juga bagaimana kira-kira posisi sama nggak filmnya? Sama, oke. Kalau tidak sama harus samain. Jadi nanti bisa melihat kira-kira volumenya bagaimana dengan massa jenisnya. Gimana kamu lain? Bisa? Oke, silakan dicoba. Nah, yang ini namanya tambah garam. Nah, tambah garam apa? Sebelah. Yang ini pakai garam berapa? Itu apa? Biar tidak tambah. Nah, kalau airnya keluar, berarti dia ada pengaruhnya di mana? Airnya setelah kasih garam berapa sendok? Ya kan? Nah, dia dikasih 3 sendok itu 5 sendok. Nanti bisa digantian, 5 sendok keluar nggak airnya, ya kan? Gantian lagi pakai 3 sendok tadi. Nah, nanti bisa dilihat kira-kira nanti telurnya bagaimana posisinya.
Ini pakai garam berapa? Tiga. Yang jelas nanti kamu harus tahu bagaimana perbandingannya yang misalnya gimana? Nah, ini dikasih garam berapa sendok? 5 sendok. Airnya gimana? Keluar, lebar dia? Melimpah? Nah, berarti ada pengaruh ke volume air bukan? Ya. Karena setelah dikasih garam, airnya jadi melimpah. Terus kamu tambah masukkan telur gimana? Nah, ini semakin banyak keluar kan? Berarti pengaruh jadi volumenya. Nah, terus kondisi telurnya gimana? Bulannya banyak ya. Itu nanti terus kesimpulan analisis. Apa sih yang Kalau tenggelam itu berada di dasar, di paling bawah. Ya, dia masih mengatur berarti bukan tenggelam. Ya, kan tadi kita jelaskan kan kalau proses yang tenggelam, bagaimana? Tenggelam berarti di sini. Nah, ini. Ya, ini ya. Kalau yang dikatakan benda tadi tenggelam, berarti dia berada pada posisi di dasar. Ya, benda tadi di dasar, berarti yang paling bawah. Dia nempel di bawah, tenggelam. Tapi kalau dia belum nempel di bawah, belum ada pada dasar, berarti belum tenggelam. Oke, silakan dibuat dalam rekapitulasinya. Resepnya apa nih? Tadi telurnya dikasih garam ya. Setelah dikasih garam, gimana ya? Ada yang punya garam lagi nggak? Garam. Ada lagi tuh. Kawan yang ada garam. Dan kurang tambah
Ada plastiknya. Biasa berarti kesimpulannya kalau dia lupa, ya kan, airnya lupa, berarti ada apanya dia ngaruhnya gimana? Bertambah atau berkurang dia lagi kasih buat di kesimpulannya sesuai kelas masing-masing ya. Nanti setelah dicobakan tadi, kan ada tuh di LKPD-nya ada analisis dengan kesimpulan ya. Jadi silakan dibuat kesimpulan. Nama pribadi. Tapi kan kerjanya berapa? Kalau satu kelompok dari berapa orang misalnya. Oke, jangan lupa dibuat kesimpulannya ya. Apa sih yang Kalau tenggelam itu berada di dasar paling bawah, ya dia masih mengandung berarti bukan tenggelam, ya. Kan tadi kita jelaskan kan kalau proses yang tenggelam bagaimana? Tenggelam berarti di sini
Nah, ya, ini ya. Kalau yang dikatakan benda tadi tenggelam, berarti dia berada pada posisi di dasar. Ya, benda tadi di dasar, berarti yang paling bawah. Dia nempel di bawah ini tenggelam. Tapi kalau dia belum nempel di bawah, belum ada pada dasar, berarti belum tenggelam. Oke, silakan dibuat dalam RKPD-nya. Definisinya apa nih? Tadi telurnya dikasih garam Ada yang punya garam lagi nggak? Garam. Ada lagi. Ini kawan-kawan saya sudah bawa garam. Jadi kurang tambah berapa? Yang masih ada plastiknya. Biasa pelimpan. Berarti kesimpulannya kalau dia pelimpan, ya kan, airnya berlimpah, berarti ada apanya dia ngambilnya di mana? Bertambah atau berkurang dia lagi kasih buat di kesimpulannya. Kasih nama kelas sesuai kelas masing-masing ya.
Nanti setelah dicobakan tadi, kan ada tuh di LKPD-nya, ada analisis dengan kesimpulan ya. Jadi silakan dibuat kesimpulannya. Nama pribadi. Tapi kan kerjanya satu. Kalau satu kelompok dari berapa orang misalnya. Oke, jangan lupa dibuat kesimpulannya ya. Ya, oke. Kalau sudah, sudah. Semuanya udah semuanya? Oke, kalau gitu, Ibu ingin coba deh perwakilan dari salah satu kelompoknya maju ke depan buat analisis yang kesimpulannya. Dari kelompok siapa yang bersedia? Oke, silakan. Oke, Elvira. Dengar? Oke, silakan dari kelompok Elvira untuk membacakan analisis dengan kesimpulannya. Perhatikan kelompok yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok pertama yang akan menginfokan atau mempresentasikan analisis data kami dan kesimpulan dari kelompok kami. Untuk yang analisis akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nabila. Silakan. Baiklah, dari hasil percobaan yang telah dilakukan siswa, kita dapat menganalisis jika telur dimasukkan ke dalam cangkir yang hanya berisi air tanpa garam, maka telur akan tenggelam. Jika telur dimasukkan ke dalam cangkir dan diisi 3 sendok garam, maka telur akan melayang. Dan jika telur dimasukkan ke dalam cangkir yang diisi 5 sendok garam, maka telur akan terapung. Baik, terima kasih. Dan di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan, siswa dapat membuat kesimpulan bahwa yang pertama, benda tenggelam jika PB lebih besar daripada PZC, atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Yang kedua, benda melayang jika PB sama dengan FZ, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Lalu yang ketiga, benda terapung jika PB lebih kecil daripada PZC, atau massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi kesimpulannya, gaya apung dipengaruhi oleh volume dan massa jenisnya. Oke, terima kasih. Itu dari kelompok Elvira. Kita kasih atas dulu. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulannya ya, gaya apung tadi dipengaruhi oleh apa?
Jadi pertanyaan dari Daniel tadi bisa terjawab. Kenapa kapal yang besar tadi di atas atau tidak tenggelam, sedangkan batu yang kecil itu tenggelam? Ya kan? Nah, jadi untuk praktikum hari ini ya saya rasa cukup sekian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu selesai praktikum ini, nanti LKPD-nya kembali dikumpulkan kembali. Namun sebelum itu tutup ada evaluasi yang sudah Ibu bagikan tadi, ya. Silakan dikerjakan evaluasinya tadi. Setelah itu selesai, baru LKPD-nya dikumpulkan kembali. 5 menit. Satu soal 5 menit ya. Jadi ada berapa soal? 3 aja, ya. Kurang lebih 15 menit. Oke, silakan.
Boleh dikerjain kelompok ya. Itu kalau ini kelas terakhir
Ada nggak? Karena di dalam proses ijazah ini ada
Nabila sama. Pakai motor sendiri. Iya. Berarti tadi ada yang salah mengarah ya kan? Berarti ada yang tidak pas, makanya kenapa bisa di sini. Oke, tidak apa-apa. Barusan ya kan ada dari lawang pengetahuan, jadi kita izin lagi keluar keluarganya yang sakit. Oke, yang lain silakan dilanjutkan. Itu sambil nunggu kawan yang lain ya kan. Boleh tadi yang merasa ragu, ya. Nah, merasa ragu dari hasil praktikumnya boleh diulangi, boleh dicoba lagi. Setelah itu baru kalian selesaikan evaluasi. Kalau sekiranya ragu, ulangi dicoba lagi, boleh silakan. Tadi kan ada yang ragu tadi ya, si Neo ya.
Itu kan? Nah, kenapa kok nggak ada yang proses yang melayang ya kan? Nah, jadi coba lagi, ngambil lagi. Gimana kira-kira letak kesalahannya? Kalau sudah dapat, baru lanjut ke evaluasi.
Oke, sudah? Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Praktikumnya sudah, evaluasinya sudah dikerjakan semuanya, sudah dijawab? Sudah. Ini dari Bapak Kira ya. Oke, kalau sudah boleh kumpulkan hasilnya, jangan lupa dikasih nama. Kumpulkan ke berkelompok ya. Tinggal kelompok. Oke. Ya, kasih nama dulu. Ya, itu bagi.
semuanya? Oke, perhatikan semuanya. Jadi kegiatan kita hari ini praktikum mengenai hukum Archimedes. Jadi setelah kalian tadi praktikum menggunakan media yang ada dan sudah saya berikan juga evaluasinya dan kalian kerjakan per kelompok tadi ya. Nah, jawabannya boleh dikerjakan sama-sama per kelompok boleh karena tadi kan praktikumnya per kelompok ya kan. Jadi evaluasinya tentu sama dalam satu kelompok tadi. Ya kan? Jadi kesimpulannya untuk hari ini pelajaran yang kita pelajaran ini tentang hukum Archimedes, perhatikan semuanya, saya jelaskan sedikit. Ya, jadi kesimpulan hari ini yang pertama bisa dibacakan Anda, Sabda, silakan Sabda. Yang pertama apa? Ya. 1. Benda tenggelam jika PB lebih besar dari PZC. Massa jenis benda lebih besar massa jenis zat cair. Oke. Jadi kesimpulan yang pertama ya, benda tenggelam jika itu bukan P ya, diulangi ya, itu rho. Rho artinya apa? Jadi untuk benda tenggelam itu adalah jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair atau rho B lebih besar daripada rho ZP. Jadi yang pertama, yang kedua kesimpulannya, oke, silakan. Kesimpulan yang kedua yaitu jika benda melayang jika rho B sama dengan rho Z atau jika massa jenis benda sama dengan massa jenis zat air. Oke, jadi kesimpulan yang kedua, benda melayang. Nah, yang dikatakan benda melayang tadi apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Nah, oke. Kesimpulan yang ketiga dari kelompok siapa? Kira? Silakan. Nadia, oke, silakan Nadia. Yang ketiga, benda terapung jika rho B lebih kecil dari rho ZC. Massa jenis benda lebih kecil dari massa zat cair. Jadi kesimpulannya, gaya apung dipengaruhi oleh volume dan massa jenisnya. Jadi untuk rapor tadi massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi kesimpulannya untuk hari ini tentang hukum Archimedes tadi adalah gaya apung itu dipengaruhi oleh apa? Volume dan massa jenisnya. Jadi gaya apung dipengaruhi oleh volume dan massa jenis benda. Sesuai dengan praktikum yang sudah kita coba tadi, ya kan? Dengan telur diberikan garam, ya kan? Dengan telur dimasukkan ke dalam air. Yang pertama diberikan garam 3 sendok, yang kedua diberikan 5 sendok, dan yang ketiga tidak diberikan garam sama sekali, ya kan? Nah, dari praktikum yang ada bisa kita simpulkan bahwa tadi hukum Archimedes tadi dia dipengaruhi oleh apa aja tadi? Volume dan massa jenisnya. Volume dengan massa jenisnya. Nah, tadi ada yang bertanya, Bu, setelah dikasih 3 sendok airnya melimpah, ya kan? Atau keluar dia dari gelasnya tadi, ya kan? Nah, begitu kan? Nah, 3 sendok, lalu diberi 5 sendok, sama, semakin banyak airnya keluar. Berarti apa yang berpengaruh di situ? Volume airnya, ya kan? Ada volume airnya dan massa jenisnya juga. Nah, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Nah, untuk hukum Archimedes, ya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali menggunakan, ya kan? Atau mungkin sering melihatnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes bisa kita terapkan. Salah satunya contohnya, apa? Ada yang tahu? Perahu, ya kan? Ada lagi? Kapal selam, ya benar. Ada lagi? Oke? Iya, telur di dalam gelas, ya. Pernah melihat balon udara? Pernah. Jadi masih banyak yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang dikaitkan dengan hukum Archimedes. Ya, ada jembatan ponton, jembatan ponton. Yang pernah ketunggal? Siapa yang pernah ketunggal di sini?
pasti sering melewati jembatan ponton. Jembatan ponton itu seperti apa sih? Nah, sebentar, saya kasih tahu dulu. Seperti apa jembatan ponton tadi? Mungkin ada yang sebagian tahu, ada yang sebagian tidak. Ya. Nah, nih, saya jelasin aja deh. Jembatan ponton pernah melihat titian jembatan di bawahnya ada drum, ya kan? Di bawah jembatan titian, tahu titian? Yang kita injak itu, yang kita injak, terus di bawahnya ada drum-drumnya. Nah, drumnya disusun biasanya pakai rantai atau tali, ya kan? Sepanjang titian yang kita lewatin tadi. Nah, itu adalah jembatan ponton namanya. Nah, makanya saya tadi bilang di tungkal banyak. Nah, kalau pergi tungkal pada umumnya daerah tungkal kan daerah air. Jadi jembatan yang dipakai biasanya sering menggunakan jembatan ponton tadi. Banyak yang menggunakan kayu juga ada, tapi biasanya dia lebih banyak menggunakan ponton atau drum tadi. Karena dia akan lebih tahan lama dibanding dengan yang kayu. Kalau kayu dia lama-lama terkenal dengan air, jadi tahu busuk. Kalau drum, ya kan drum yang terbuat dari plastik, dia tidak akan busuk. Itu contoh dari jembatan ponton. Kalau balon udara mungkin hanya melihat melalui media-media sosial seperti TV, ya kan? Pernah naik belum? Belum. Sama. Besok kita kalau liburan kita naik. Oke. Jadi kesimpulannya hari ini itu tadi mudah-mudahan untuk hari ini pertemuan ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekarang saya mau nanya nih, ya kan? Saya mau refleksi dulu. Kira-kira hari ini pelajaran fisika kita hari ini menurut kalian bagaimana? Seru. Senang? Apa lagi? Asik. Menarik, Bu. Menarik. Oke. Ya, jadi dengan praktikum seperti ini ya, kita akan semakin lebih mengetahui secara langsung, ya. Kenapa? Kita langsung mempraktekkan dibanding hanya teori saja. Jadi lebih senang seperti ini atau lebih senang mencatat? Jadi tentunya pelajaran hari ini, praktikum hari ini sangat seru dan menyenangkan. Oke, sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada? Oke, sebelum saya tutup, untuk mengingat kembali pelajaran kita ketemu minggu depan ya. Minggu depan karena hari ini sudah kita bahas hukum Archimedes, sebelumnya kemarin kita mengenai hukum Pascal. Nah, minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi yang masih di fluida statis, yaitu tentang kapilaritas. Nah, jadi ibu minta ke semuanya tolong di rumah nanti dibaca-baca dulu sedikit, cari informasi mengenai apa sih itu kapilaritas. Ya, jadi minggu depan kita praktek ketemu lagi di materi kapilaritas. Untuk kelompoknya nanti tetap sama, boleh menggunakan kelompok yang ini boleh, atau nanti kalian bentuk kelompok yang baru. Ibu persilakan mengenai kelompok kalian sendiri yang pilih namanya masing-masing. Oke? Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan sekali lagi? Iya. Betul, selesai kedua kelas. Mungkin sebelum kita akhirin, silakan di bangku, sisi dulu bangkunya masing-masing.
mengingatkan kembali lagi, jangan lupa minggu depan dibaca-baca tentang kapitalisasinya, ya. Nanti untuk praktikum berikutnya, ibu instruksikan lagi di laptopnya, kira-kira alat dan bahan apa yang perlu kita persiapkan. Ya. Ketua kelas, tolong dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Hentikan semua kegiatan. Untuk mengakhiri aktivitas hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas semuanya, ya. Kita bertemu minggu depan.